Kembali lagi dengan saya Dul Aziz, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang imajiku tentang muridku dan lingkungan pembelajaran di masa depan. Saya membayangkan, murid-murid saya di masa depan memiliki karakter yang positif sebagaimana yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Saya berharap mereka menjadi individu yang beragama, yaitu memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berperilaku mulia. Saya juga berharap mereka menjadi pribadi yang mandiri, mampu berdiri sendiri, dan tidak bergantung pada orang lain. Saya sangat menginginkan agar murid-murid saya memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sehingga mereka tidak serta-merta mempercayai setiap permasalahan atau peristiwa yang mereka hadapi, tetapi melakukan pemikiran kritis terlebih dahulu. Untuk memastikan kebenarannya atau memikirkan solusi yang tepat, mereka juga perlu memiliki daya saing atau kompetitif yang kuat, mampu bersaing dengan orang lain, sehingga kemampuan mereka dapat diuji melalui kompetisi dan memiliki semangat juang yang tinggi. Saya berharap murid-murid saya menguasai teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Terakhir, saya juga menginginkan mereka menjadi individu yang dapat bekerja secara kolaboratif dengan orang lain, karena kecerdasan individu saja tidaklah cukup, tetapi mereka harus mampu mengajak dan berbagi dengan orang lain, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan siapapun. Selain memimpikan peserta didik religius mandiri berpikir kritis, kreatif, kompetitif, terampil dalam teknologi kolaboratif dan komunikatif, saya mengharapkan memiliki lingkungan pembelajaran yang kondusif. Artinya lingkungan tersebut dapat memberikan suasana yang mendukung proses belajar mengajar. Lingkungan yang kondusif akan membantu murid-murid untuk fokus dan berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Lingkungan pembelajaran yang menyenangkan akan membuat murid-murid merasa antusias dan senang dalam belajar. Aktivitas belajar yang menarik dan menyenangkan akan membuat mereka lebih termotivasi dan memiliki minat yang tinggi terhadap pembelajaran. Penting bagi murid-murid untuk merasa aman dan nyaman dalam lingkungan pembelajaran. Dengan merasa aman dan nyaman, mereka dapat secara optimal mengemukakan pendapat, bertanya, dan berinteraksi dengan guru dan teman-teman sekelas. Saya mengharapkan lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan minat dan potensi setiap murid. Guru dan lingkungan pembelajaran harus mendorong dan mendukung perkembangan dan kesuksesan setiap murid. Secara individu, lingkungan pembelajaran yang saling menghormati akan menciptakan hubungan yang baik antara guru dan murid, serta antara murid dengan sesama murid. Sikap saling menghormati akan membangun rasa kepercayaan kerjasama dan menghindari konflik yang tidak perlu. Saya mengharapkan adanya kolaborasi dalam lingkungan pembelajaran, di mana guru dan murid bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kolaborasi ini dapat berupa diskusi proyek kelompok atau kegiatan lain yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak lingkungan. Pembelajaran yang bersahabat akan menciptakan suasana yang hangat dan ramah. Guru dan murid dapat berinteraksi dengan santai dan saling mendukung dalam proses belajar. Lingkungan yang bersahabat juga membangun rasa kebersamaan dan solidaritas di antara semua anggota komunitas pembelajaran. Dengan memiliki lingkungan pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, aman dan nyaman, berpihak pada murid, saling menghormati, kolaboratif dan bersahabat, diharapkan proses belajar mengajar akan menjadi lebih efektif dan efisien, serta memberikan pengalaman belajar yang positif bagi murid-murid. Saya bercita-cita agar murid-murid di sekolah saya menjadi individu yang religius, memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Esa, serta berakhlak mulia. Saya berharap mereka juga memiliki sopan santun terhadap orang tua, guru, dan sesama, serta berbudi pekerti yang tinggi. Selain itu, saya mengharapkan mereka memiliki jiwa mandiri, mampu berpikir kritis dan kreatif, serta mampu berkolaborasi dengan orang lain. Saya berharap mereka memiliki daya saing yang baik, kemampuan komunikasi yang baik, dan menguasai teknologi. Saya percaya bahwa setiap murid memiliki potensi karakter dan keunikan masing-masing. Mereka memiliki keistimewaan bakat dan minat yang berbeda, dan kita harus mengembangkannya sebaik mungkin, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di sekolah saya. Pendidikan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila menjadi prioritas utama murid-murid. Di sekolah saya menyadari bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dari guru, dan untuk mengembangkan pengetahuan dan nilai-nilai yang akan membentuk kepribadian mereka. Saya dan para guru di sekolah saya yakin bahwa kita dapat membimbing dan mengarahkan murid-murid agar mendapatkan pendidikan yang mendukung mereka, yang mengutamakan kepentingan murid dan mengikuti perkembangan zaman. Kami mendorong dan memotivasi mereka agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kami juga menyadari bahwa setiap anak memiliki bakat dan kompetensi yang berbeda-beda, yang saling melengkapi satu sama lain. Tugas kami adalah mengoptimalkan bakat dan keunikan mereka dengan cara yang berbeda, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka, agar mereka dapat berkembang secara maksimal. Berdasarkan penjelasan tentang bagaimana murid dan lingkungan pembelajaran yang saya impikan di Mei 10 tahun mendatang, maka saya dapat merumuskan visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, kompetitif, dan terampil dalam teknologi. Demikian refleksi mulai dari diri modul 1.3. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan.